berdempetan dengan lahan orang lain, Iya. tapi nanti ketika hujan airnya itu tidak ke lahan orang lain ya? Iya, benar. Oke, mantap. Kita ada pondasi dengan kedalaman yang mungkin sangat dalam gitu. Untuk struktur satu lantai ini udah sangat wah gitu. Untuk ini kan sawah semua nih. Untuk sumber airnya sendiri gimana nih di sini? Sumber air untuk lokasi ini kita Bibi, opening. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di proyek baru lagi. Proyek hari ini proyek keempat dalam tahun 2024 yang berlokasi di Mangkubumi, belakang perumahan Mangkubumi Indah, Villa Mangkubumi Indah. Yang depan kolam Mangkubumi gitu. Maksudnya proyek kali ini tentang kita bikin rumah ya atau apa? Ya, proyek di sini kita bikin rumah minimalis satu lantai gitu. Luasnya ini berapa ya? Untuk luas mungkin ya, untuk lebar bangunan ini kita 9 meter dan untuk panjangnya ini kita 30,6 meter. Untuk luasan di 275,4 meter persegi gitu. Oke, untuk kita lihat kan ini udah ada pondasinya nih. Ini emang sebelumnya orang lain yang mengerjakan atau kita yang mengerjakan nih untuk pondasinya? Ya, untuk proyek di sini mungkin ini proyek melanjutkan ya. Dulunya kita dibangun oleh Larsim juga ini pondasi sama kolom pedestal sama foot plate-nya, tapi itu mungkin 2 tahun ke belakang gitu. Jadi melanjutkan untuk struktur atasnya, struktur menerusnya ke atas gitu. Oke, sambil jalan yuk. Oke, ini nanti di depan ini ada apa nih? Untuk di depan ini kita carport. Jadi ini kan ada saluran ya, ada saluran. Jadi kita tetap ngambil tanah amannya gitu. Jadi ini kita ambil ada 10 meteran lah dari irigasi gitu. Jadi itu posisi amannya gitu untuk sebuah bangunan yang terletak dekat irigasi. Berarti di depan ini tuh carport, terus Ya. ke depannya lagi ke area masuknya? Nanti kita di depan ya ada carport sama biasa taman kita di depan. Untuk bangunan mungkin di depan ada juga kita garasi. Jadi di di depannya ada carport dengan kanopi. Kita juga ada garasi yang jadi ditutup sama rolling door gitu. Ada taman juga nggak untuk di depannya ini nanti? Untuk di depan tadi ada taman di sebelah kiri saya ini. Nanti taman ke depan itu sampai ke batas tanah di depannya. Oke. Kita masuk ke ruang tamu mungkin, Boleh. ruang tamu atau teras sebelah mana teh? Untuk teras kita sedikit cuma pemanfaatan lahan lah ya terasnya itu. Jadi kan bangunannya agak maju ya untuk si garasi ini. Jadi kita manfaatkan ini untuk teras gitu. Masuk lagi, kita masuk ke area ruang tamu. Kita ada area ruang tamu nggak terlalu besar. Mungkin di area ruang tamu pinggirnya ini kita ada kamar utama dengan ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 3 meter. Di ruang tamu juga di kamar utama juga kita ada toilet satu nanti. Toilet satu. Setelah itu lebih masuk lagi kita di ruang keluarga. Mungkin ruang keluarga agak cukup luas ya, karena di samping juga nanti kita ada jalan. Jadi area terbuka tetap di pinggirnya, karena di samping juga kan ada lahan orang ya. Jadi kita tetap gunakan
untuk agar air di atap itu tetap tidak ke lahan orang lain gitu. Jadi kita ada lahan untuk space gitu. Oh, jadi nanti atapnya itu tidak berbatasan langsung dengan lahan orang lain ya? Iya, itu tetap kita pergunakan lahan kita yang ada dengan sebaik mungkin gitu, tanpa mengganggu lahan orang lain. Oke, berarti aman ya, Aman. meskipun atapnya berdempetan dengan lahan orang lain, Iya. tapi nanti ketika hujan, airnya itu tidak ke lahan orang lain ya? Iya, benar. Oke, mantap. Lanjut lagi. Lanjut, kita ada kamar kedua. Kamar anak mungkin ya. Kamar anak satu dengan ukuran lebar 3 meter, panjangnya 3,5 meter. Terus nanti ada WC-nya satu, jadi berdempetan gitu. Kamarnya dua, sebelah sini sama belakangnya. Gitu. Ini masih tetap area ruang tamu ya. Ke belakangnya lagi nanti kita ada dapur di sini. Ini nanti dapurnya terbuka atau ada sekatnya nanti? Untuk di sini kita terbuka, jadi kita dari depan tuh sampai ke belakang ini nggak ada sekat gitu, jadi open space gitu. Ini mungkin kamar ya, kamar anak 2. Terus nanti di sini ada laundry room, sama di belakang ada area kerja nantinya di sini. Ini juga kita pemanfaatan mungkin ya, jadi ada lahan di belakang, kan kebiasaan paling kita pakai taman atau apa. Ini kita menurut owner ini bisa dijadikan ruang kerja dengan tutup nanti spandek pasir, dikasih peredam sama nanti di plafon juga, jadi nggak terlalu langsung kelihatan atapnya gitu. Ini juga kita di belakang ada lahan milik owner, tapi dari perencanaan awal kita kan nggak langsung ya ke sini, karena dulu masih punya milik orang lain, sekarang mungkin dibeli. Jadi ini masih ada lahan, tapi ini untuk kedepannya. Jadi kita di sini nanti ada pintu ya untuk lahan ke belakang gitu. Oh, jadi asalnya owner tuh cuma sekotak ini yang udah jadi pondasi, Ya. terus yang belakang itu milik orang lain. Ya. Oke, ketika sudah dibeli mungkin owner kedepannya akan bikin taman lagi di belakang, bisa, atau bisa. kolam renang mungkin ya. Ya, bisa. Pemanfaatan lahan pasti aman lah gitu, meskipun tempatnya emang terpencil di belakang gitu, tapi tetap kita kan tadi ada akses di pinggir, jadi nanti kalau emang di belakang mau dibangun, jadi bisa jalan pinggir tadi gitu. Oke, ini nanti dibangunnya satu lantai aja ya? Satu lantai dulu, ya. Oke, dengan berapa ruangan nih total jumlahnya? Untuk ruangan mungkin tadi ada garasi, ada kamar utama, ada kamar anak 1, kamar anak 2, terus ada ruang tamu, ada dapur, dan juga ruang kerja. Oke, mungkin agan-agan ingin bertanya seputar pembangunan, Kang Bibi boleh ajak deh. Oke, untuk agan-agan yang mau membangun rumah, bangunan-bangunan apapun itu, kalian bisa cek dulu proyek-proyek kami di Instagram kami, Large Team, ada juga Large Team Arsitektur, dan juga Large Team Studio tentunya, dan juga bisa di Facebook ada Large Team namanya juga, terus di TikTok juga ada gitu. Oke, Kang Bibi, kita ke depan lagi sambil mungkin ini yang sudah tertanam apa saja yang di lahan ini? Untuk di awal kita ya, kita ada pondasi dengan kedalaman yang mungkin sangat dalam gitu, karena kan ini dulunya juga sawah, pondasi batu kali, ini ada 2,5 meter, karena ya dulunya lahan ya mungkin inilah di pinggir ini kita kan hampir sama gitu sawahnya, hampir sama, sawah kedalamannya segini. Jadi kita dulu ini tuh cukup tinggi gitu, jadi ke bawahnya juga dulu ini digali lagi gitu. Terus ada kolom pedestal juga, kolom pedestal. Dulu tuh galiannya untuk kolom pedestal dari permukaan sawah ini kita hampir 1,5 meter kita gali lagi gitu. Jadi ini besi udah cukup dalam gitu.
untuk struktur satu lantai ini udah sangat wah gitu. Ini. Tapi untuk perencanaan nanti owner dibikin 2 lantai memungkinkan nggak ini? Untuk 2 lantai ini bisa saja memungkinkan, tapi kan ini kita bikin 1 lantai dan owner juga maunya 1 lantai gitu. Jadi tetap Sesuai perencanaan mungkin iya, ya? tetap Oke, sesuai perencanaan untuk 1 lantai. Oke. Mungkin segitu ya. ya. Kita tutup aja. Oke, untuk hari ini mungkin kita dicukupkan dulu sampai sini ya, karena sekarang cuma pemboplangan dulu, mungkin nanti bisa dilihat untuk Update projectnya. update project ya ke depannya di video selanjutnya. Mungkin ya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun apa, itu bisa dibenarkan di kolom komentar di bawah ini mungkin ya. Gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, kebetulan manajer engineering di sini sudah ada. Kita tanya-tanya aja nih seputar lahan yang akan kita bangun. Halo, Kang Yosa. Alias halo. Kang Cepi, halo. Ini agak-agak nih mau nanya nih soal lahan ini. Kan ini info sebelumnya, lahan ini sudah digarap sama Lasim nih. Betul. Ceritanya seperti apa sih awalnya? Untuk kondisi project yang sekarang ini, awalnya ini persawahan ya, sawah. Ada klien ngehubungi sama kita mau dibuat rumah tinggal 1 lantai. Tetapi kondisi di lapangannya itu sawah dan ke tanah daratnya itu sekitar 2 meter elevasinya. Waktu itu pada tahun 2020. Nah, jadi waktu itu sama klien kita sepakat untuk membuat substruktur atau pematangan lahan. Nah, kita buat pondasi batu kali, pondasi foot plate, sama urugan tahun 2020. Nah, kebetulan 2024 mau dilanjut lagi proyek kita ini, mau dilanjut lagi. Nah, ini kan space-nya, maksudnya space dari pembangunan struktur sampai sekarang ke proyek yang sekarang itu kan cukup lama nih. Ini mungkin ada besi-besi yang sudah kelihatan berkarat. Ini tidak apa-apa nih untuk kedepannya, atau nanti kita ganti atau seperti apa nih? Nah, untuk substruktur yang tahun 2020 ini, besinya kan ada seperti ini, ada stekan ke atas. Ini fungsinya untuk kolom praktis, nanti untuk stek ke bawah. Sebenarnya kan ini bebannya untuk 1 lantai. Jadi kita untuk strukturnya struktur ringan, atau dalam artian kolom praktis. Nah, untuk besi ini kita pakai besi 12, masih kokoh meskipun berkarat ya. Terus nanti dibantu juga sama sloop sama pondasi batu kali. Jadi ini fungsinya dulu ini untuk seperti kayak tiang pancang atau pondasi cerucuk dari tanah rawa atau tanah sawah, kita pakai pondasi booklet. Oke, nanti akan dibangun apa aja nih di sini? Lebih ke rumah tinggal 1 lantai. Nah, untuk pembangunan tahap kedua ya. Jadi tahap pertamanya itu substruktur, sudah struktur. Tahap keduanya itu rumah tinggal 1 lantai, dan tahap ketiganya itu area belakang itu buat produksi online shop. Jadi klien kita ini usaha di bidang online shop seperti itu. Nanti ada kayak akses seperti karyawan mungkin, sama kita dikasih jalan ke samping. Jadi ketika karyawan masuk, dia lewatnya di samping, nggak ke rumah. Soalnya kan posisi kantornya itu paling belakang rumah, gitu. Seperti itu. Oke, ini ada untuk ruangannya sendiri, nanti ada ruang tamu, ruang kamar tidur, atau ada dapur. Itu jumlahnya ada berapa dari depan sampai ke belakang gitu? Untuk kebutuhan ruang untuk rumah tinggal ini standar mungkin ya 3 kamar tidur. Klien kita request untuk kebutuhan ruangannya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 dapur. Tetapi konsepnya kita buat open space dari kitchen ke living room,
itu kita terbuka sama taman. Nah, di samping kiri kita ini ada sawah, jadi cukup sejuk udaranya. Kita buat taman indoor, buat pencahayaan, sirkulasi udara juga. Itu kalau di samping kanan ini kita buat klasar untuk area karyawan ke kantor. Terus untuk ini kan sawah semua nih. Untuk sumber airnya sendiri gimana nih di sini? Sumber air untuk lokasi ini kita lokasinya di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ya. Cukup bagus. Jadi kalau musim kemarau juga di sini airnya masih bagus. Meskipun di sini dekat dengan irigasi pengairan. Jadi di depan rumah ini nantinya di depannya ini ada irigasi selokan atau irigasi untuk pengairan sawah. Dulunya ini daerah itu pesawahan dulunya itu. Semakin berkembang waktu dibuatlah pemukiman. Kebetulan dulu kan waktu 2020 kita buat pondasi untuk substruktur. Di samping kanan itu masih sawah. Jadi kanan, kiri, belakang itu sawah. Tahun 2024 kanan ini udah jadi mini soccer. Otomatis kita memperhitungkan juga, ada revisi juga dari klien bahwa ada polusi suara. Biasanya kan mini soccer ada rame ya, suara rame yang main bola. Kita revisi untuk denahnya, untuk updatean terbaru supaya tidak terlalu bising ke kamar. Seperti itu. Nah ini kan lahannya itu berdempetan dengan lahan orang lain, dengan mini soccer lah, dengan lahan orang lain intinya. Ini untuk nanti air atau tumpah nggak ke lahan orang lain atau gimana? Untuk bagian plumbing ya, untuk pemipaan. Kita pemipaan dibuang semua ke depan. Di depan ada saluran irigasi seperti air hujan, air bekas mandi. Kita buang ke depan semuanya, jadi tidak mengganggu lahan pesawahan atau lahan samping mini soccer tetangga kita, seperti itu. Ngomong-ngomong plumbing nanti atau pembuangan air kotor, air bersih, untuk septic tanknya sendiri kita akan posisikan di mana nih secara secara perencanaan? Kalau dari perencanaan kita untuk septic tank, kita posisi di area carport di depan. Kenapa di depan? Supaya ketika ada meluap bisa dipakai sedot di depan, lebih dekat mobilisasinya. Seperti itu. Dan untuk sumur, kebetulan klien kita udah gali sumur juga. Posisinya di depan, tetapi cukup aman karena kita menggunakan biotank ya, septic tanknya. Jadi bukan yang konvensional. Seperti itu. Terus sama sumur resapannya dibuat sumur resapan. Oke, jadi posisinya untuk septic tank itu ditaruh di depan ya, berarti berdempetan dengan sumur. Ya, maksudnya satu jajar dengan sumur, meskipun satu jajar tapi pakai biotank ya? Biotank, dan sumurnya ini jaraknya 10 meter. 10 meter. Jadi antara sumur, air bersih, dan septic tank itu 10 meter. Dengan catatan septic tanknya kita pakai biotank. Oke, untuk perencanaan pengerjaan nih di tahap kedua ini berapa lama sih rencananya? Untuk scheduling kita, untuk rumah tinggal ini lumayan cukup luas dan kebutuhan ruangannya banyak. Berdasarkan kurva S kita sekitar 6 bulan. 6 bulan pengerjaan untuk rumah tinggalnya. Oke, mungkin untuk ngobrol-ngobrol segitu dulu bersama manajer engineering. Terima kasih, selamat bertugas, semoga lancar sampai beres. Nanti kita update lagi proyeknya di video selanjutnya. Dadah. Gas! Hari ini mau ngapain, Bang? Mau beplang, Bos. Pekerjaan baru yang baru mulai.